Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 10 mata kuliah Sejarah Sastra akan membahas mengenai sastra angkatan 2000. Berikut adalah anggota kelompok kami. 1. Yunita Pratama Wahyuningsih. 2. Winnie Indah Lestari. 3. Ulima Almira Sugito. 4. Wan Nur Azizah. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Saya, Yunita Pratama, sebagai pemateri 1 akan menjelaskan mengenai latar belakang lahirnya Angkatan 2000. Munculnya Angkatan 2000-an ini ditandai dengan maraknya karya yang bertema sosial politik dan bersifat islami. Lahirnya Angkatan 2000-an telah dibuktikan dalam buku Korrie Layun Rampan. Angkatan 2000-an ini adalah sebuah nama yang diberikan oleh Korrie Layun Rampan. Pada periode 2000-an ini juga muncul pengarang wanita yang umumnya menulis tentang pemikiran yang tajam dan bebas dengan ungkapan perasaannya. Ada di antara mereka yang juga menampilkan nuansa-nuansa yang erotik, hal-hal yang sensual, bahkan unsur seksual. Sastra angkatan 2000 juga sering disebut sebagai sastra mutakhir. Salah satu karya pada angkatan 2000-an ini yang berani tampil beda adalah novel yang berjudul Saman, karya dari Ayu Utami, dan dijadikan sebagai tonggak pembaharu sastra dalam sejarah sastra. Penamaan periode 2000-an ini sementara masih dalam perdebatan di kalangan para sastrawan. Nama angkatan dan nama periode masih dalam perundingan. Dalam diskusi tersebut, Maman menanyakan, apa perlu ada angkatan dalam sastra? Beliau ingin dalam periode 2000-an ini tidak ada sastrawan yang diagungkan, hanya deskripsi karya dan proses kreatif. Di masa periode 2000-an, sastra terpecah menjadi dua golongan, yakni sastrawangi dan sastra religi. Sastrawangi adalah sebutan yang diberikan untuk karya sastra Indonesia, karya penulis perempuan. Istilah sastrawangi pertama kali muncul setelah terbitnya novel Saman pada tahun 1998 karya Ayu Utami. Hal yang mendasar munculnya sastrawangi adalah tema seks yang diusung oleh para penulisnya. Sastrawangi menjadi sarana para penulisnya untuk menyampaikan ideologi dan cara pandang feminis. Para pengarang yang karyanya dikategorikan sastrawangi melihat pengistilahan ini sebagai suatu bentuk ejekan. Alasan mereka pemberian istilah ini adalah penilaian hanya berdasarkan penampilan fisik saja. Sastra atau seni Islami dalam kajian lintas budaya juga turut meramaikan periode sastra 2000. Sastra Islami muncul dalam transformasi lintas genre, yaitu representasi cinta, seks, dan perkawinan dalam novel dan film ayat-ayat cinta. Suara perempuan urban disuarakan dalam cerpen-cerpen karya Jenar Maesa Ayu. Menampik semua itu, sebetulnya dalam dekade angkatan 2000 ini, khususnya pengarang perempuan, tidak semuanya pro terhadap sastra yang berbau seks tersebut. Invasi tersebut segera dihadang oleh pengarang-pengarang FLP, Forum Lingkar Pena, khususnya oleh adik kakak yang ayu dan suka memakai jilbab itu, Asma Nadia dan Helvi Tiana Rosa. Lewat karya-karyanya, nuansa religius dibangun sedemikian rupa sederhana dan terkesan sebagai novel sastra pop. Hal ini berhasil. Setidaknya, konsumen karya tersebut ikut booming seiring dengan novel dan lead yang juga laris di pasaran. Saya Winnie Indah Lestari, di sini sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai ciri atau karakteristik sastra angkatan 2000.
Ciri-ciri karya sastra angkatan 2000. 1. Tema sosial, politik, romantik masih mewarnai tema karya sastra. 2. Banyak muncul penulis dari kaum perempuan. 3. Tidak ada aturan yang mendasar. 4. Karya sastra lebih marak lagi, termasuk adanya sastra koran. 5. Adanya sastra bertema kesetaraan gender, seks, feminisme seperti dalam karya Ayu Utami, Jenar Mahesa Ayu, Dewi Lestari. Ada yang menyebut penulis perempuan ini sebagai generasi sastrawangi. Harus diketahui, masa itu kita baru saja menobrak zaman yang represif, situasi kaos dan terjadi euforia kebebasan setelah rezim Orba yang represif tumbang. Pada masa ini memang terjadi euforia kebebasan termasuk masalah seks. 6. Banyak muncul karya populer atau mudah dicerna atau dipahami pembaca. 7. Banyak muncul karya sastra, khususnya novel yang membahas religiusitas dan karya sebagai media dakwah, seperti karya-karya Habibur Rahman El-Shirazi, Ahmad Faudi, dan Abidah El-Khaliki. 8. Menggunakan kata-kata atau frase yang bermakna konotatif. 9. Banyak menyindir keadaan sekitar sosial, budaya, maupun politik. 10. Revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan kecenderungan ke puisi konkret yang disebut antromorfisme. 11. Kritik sosial sering muncul lebih keras. 12. Penggunaan estetika baru. Saya Ulima Sukito akan menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 2000. Angkatan 2000 yang mengungkap reformasi politik pada 21 Mei 1998. Periodisasi berdasarkan momentum politik ini membuktikan bahwa pada prinsipnya sejarah sastra Indonesia tidak dapat dipisahkan sama sekali dari konteks sosial politik di mana ia hidup. Reformasi di Indonesia ditandai dengan jatuhnya rezim Soeharto secara tidak langsung dengan lengsernya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden. Maka berakhir pada seperti Lani yang selama menjadi belenggu yang terikat lekat di kaki setiap rakyat Indonesia. Reformasi diharapkan dapat memfasilitasi rakyat Indonesia dalam memperoleh kebebasan yang selama ini mereka harapkan. Peristiwa pada angkatan 2000. Tahun 2000, Korrie Layun Rampan mengumumkan adanya angkatan 2000 HB Yasin meninggal di Jakarta. Tahun 2001, penghargaan Khatulistiwa Literary Award atau KLE diberikan kepada sastrawan yang menghasilkan karya sastra terbaik. Tahun 2002, majalah Horizon menerbitkan buku Horizon Sastra Indonesia yang terdiri dari 4 kitab, yakni kitab puisi, cerpen, novel, dan drama. Dalam buku ini, Hamzah Fansuri yang hidup di abad ke-17 dimasukkan sebagai sastrawan Indonesia yang pertama. Tahun 2003, Sapardo Djoko Damono dan Ines Kleden mendapatkan penghargaan Ahmad Bakri Award karena jasanya di bidang kesusastraan dan pemikiran. Tahun 2004, pemilihan presiden secara langsung yang dilakukan pertama kali di Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden mengalahkan Megawati. Sedangkan di dunia sastra, para sastrawan muda mendeklarasikan lahirnya generasi sastra cyber. Sastra di internet merupakan terobosan baru bagi para sastrawan untuk berekspresi dan mempublikasikan karyanya secara bebas. Tahun 2005, novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata terbit. Novel ini dan novel Ayat-Ayat Cinta menjadi novel yang paling laris atau bestseller dalam sejarah penerbitan novel di Indonesia. Kedua novel ini juga ditransformasi ke film. Tahun 2006, Yayasan Lontar menerbitkan antologi drama Indonesia tahun 1895 sampai 2000. Penerbitan buku ini menunjukkan bahwa sejarah sastra Indonesia bukan dimulai pada tahun 1920, melainkan pada tahun 1895. Tahun 2007, novel Kaladita karya Seno Gumira Aji Dharma terbit.
Buku kumpulan puisi autobiografi karya Saud Situmorang terbit. Saud adalah salah satu sastrawan yang menggerakkan sastra cyber, sastra Ode Kampung, dan majalah Bumi Putra. Tahun 2008, buku-buku Pramoedya Anantatur yang dicetak ulang dengan buku-buku tragedi tahun 1965 yang ingin meluruskan sejarah marak di toko-toko buku dan menjadi buku laris. Misalnya, Suara Perempuan Korban Tragedi 65 karya Ita F. Nadia. Saya Wanur Azizah, sebagai pemateri 4, saya akan menyampaikan materi mengenai sastrawan dan karya sastranya pada angkatan 2000. Berikut ini merupakan beberapa tokoh sastra periode 2000-an dan karya yang dihasilkannya. 1. Ahmad Fuadi dengan karyanya Negeri Lima Menara, Ranah Tiga Warna, Rantau Satu Muara. 2. Andrea Hirata dengan karyanya Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Eden Sor, Maria Mahkarpov, Padang Bulan, dan Cinta Dalam Gelas. 3. Ayu Utami dengan karyanya Saman dan Larung. 4. Cucu SP dengan karyanya Para Pejabat, Monolog Sang Penari, Bukan Mimpi Buruk, Mengejar Kereta Mimpi, Rembulan Retak, Juliet dan Juliet, 13 Pagi, Trilogi Monolog Jenderal Markus, Inong Dongeng Rumah Jalang, Wisma Presiden, Ganasref, Puisi Nolog Manifesto Orchil, Revolusi Senyap, dan 3 repertoar Cucu SP. 5. Dewi Lestari dengan karyanya Supernova 1, Supernova 2, Supernova 3, Supernova 4. 6. Habibur Rahman El-Shirazi dengan karyanya Ayat-ayat Cinta, Di Atas Sajadah Cinta, Ketika Cinta Berbuah Surga, Pudarnya Pesona Kleopatra, Ketika Cinta Bertasbih 1, Ketika Cinta Bertasbih 2, Dalam Mihrab Cinta. 7. Herlina Tins dengan karyanya Garis Tepi Seorang Lesbian, Dejavu, Sayap Yang Pecah, Jilbab Britney Spears, Sajak Cinta Yang Pertama, Malam Untuk Sohokji, Rebonding, Broken Heart Psikopop, Teen Guide, Koela Bersamamu dan Terluka, Sebuah Cinta Yang Menangis. 8. Raudal Tanjung Banua dengan karyanya Pulau Cinta di Peta Buta, Ziarah Bagi Yang Hidup, Parang Tak Berhulu, Gugusan Mata Ibu. 9. Seno Gumira Aji Dharma dengan karyanya Atas Nama Malam, Sepotong Senja Untuk Pacarku, Biola Tak Berdawai. Baik, itu tadi adalah bahasan yang sedang kita bahas pada kali ini. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, serta mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sebelum menutup video pembelajaran ini, saya akan memberikan pepatah bagi teman-teman. Menulis adalah suatu cara untuk bicara, suatu cara untuk berkata, suatu cara untuk menyapa, dan suatu cara untuk menyentuh seseorang yang lain entah di mana. Cara itulah yang bermacam-macam, dan di sanalah harga kreativitas ditimbang-timbang. Seno Gumira Adi Dharma. Terima kasih. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.